Umurnya seorang haji telah memiliki sifat-sifat yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu kami mengapresiasi dan berterima kasih karena selalu menyempatkan waktu menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Luar biasa. Iya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kami memaklumi bahwa tentu kita sibuk dalam suasana keseharian kita, tentu berdasarkan profesi masing-masing, berdasarkan amanah yang kita emban. Apakah kita di negara Republik Indonesia yang tercinta tentunya, atau boleh jadi ada juga yang melakukan perjalanan ya ke luar negeri tentunya. Apakah sifatnya melakukan satu konferensi internasional atau international conference, atau dia dalam keadaan belajar di luar negeri. Tapi jangan lupa bahwa di momen sekarang ini banyak juga saudara-saudara kita yang berangkat ke luar negeri. Itu terkait dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Dan para pemirsa sekalian, alhamdulillah, tentu terkait dengan bagaimana ibadah haji, manasik haji, tentunya dia adalah bagian dari fenomena-fenomena perjalanan. Ya, tentu saja terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi. Para hadirin dimanapun berada, para pemirsa sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini ya hadir narasumber kita yang tentunya luar biasa ini ya. Saya ketemu beliau di Mekah, ya alhamdulillah. Tentu saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Jupri. Iya. MAG ya, Ustaz. Iya. Emas saja. Oh, emas saja. Tentu saja beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan perjalanan ibadah haji. Tentu saja mungkin beliau akan menyampaikan juga terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai jemaah calon haji, yang biasa dikenal dengan ada istilah manasik haji, tentunya persiapan-persiapan itu. Dan boleh jadi ada berupa penguatan-penguatan nanti yang diberikan oleh beliau. Baik para pemirsa sekalian, tentu saja pertanyaan pertama saya, ya saya salam dulu kepada beliau. Sapa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sehat Ya, alhamdulillah. Iya, saya perkenalkan pemirsa sekalian bahwa beliau ini adalah Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Jupri MA. Beliau sekarang ini adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Iya, tentu nanti beliau akan perkenalkan diri, tapi itulah pembukaannya. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan pertama kita bisa kenal-kenal dengan pemirsa kita ini. Silakan Ustaz. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemirsa, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Ustaz. Saya alhamdulillah sempat dihubungi oleh Bapak Mr. Koronis. Alhamdulillah, saya pribadi yang sudah disebutkan tadi, Dr. Andes Haji Muhammad Jupri MA, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang kurang lebih 1 tahun menjabat di sana. Sudah 1 tahun ya. Dan sebelumnya saya Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Luwu. Iya saya. Ya. Dan tahun ini alhamdulillah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan tugas tambahan sebagai pembimbing ibadah kloter. Alhamdulillah. Dan kami diberikan amanah untuk mendampingi kloter 34 yang tergabung dari jemaah haji dari Kota Makassar,
kurang lebih 331 orang dengan jamaah haji dari Kota Palopo yang berjumlah 111 orang, ditambah dengan 8 rekan kami sebagai petugas kloter ada 5 orang dan petugas PHD ada 8 orang. Sehingga jumlah total jamaah haji bersama kami itu 450 orang. 450 orang. Saya kira itu yang kami sampaikan. Ada dari kesehatan juga, Sas, ya? Petugas kesehatan? Itu sudah masuk dalam sudah masuk. petugas kloter yang 5 orang. Oh, 5 orang. Jadi satu ketua kloter, kemudian satu pembimbing ibadah kloter, kemudian satu dokter, kemudian 2 nakes. Oh, 2 nakes. Atau perawat. Iya, perawat. Baik para pemirsa sekalian ya, saya kira sudah jelas ya perkenalan beliau. Dan sekaligus beliau sekarang berada di posisi mana, karir beliau sudah disampaikan. Selanjutnya ya Pak Kakan Kemenak Kota Palopo ini kita bincang-bincang tentunya terkait dengan bentuk-bentuk ya persiapan daripada jemaah calon haji kita ini. Bagaimana Pak Kemenak itu ya? Silakan ya. Ibadah haji merupakan ibadah rukun Islam yang kelima ya. Dan itu merupakan bentuk penyempurnaan keislaman seseorang, khususnya umat Islam. Dengan ibadah haji ini merupakan ibadah kompleks ya, ibadah rohani, ibadah jasmani, betul. Dan ibadah harta. Malia ya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Persiapan jamaah haji yang pertama adalah nawa itu sendiri. Nawa itu ya. Niat itu harus diluruskan. Betul. Karena motivasi orang berhaji dari kiri macam-macam sugestinya. Macam-macam harapannya. Sehingga saya selalu menghimbau berniat melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala. Betul-betul ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggugurkan kewajiban bagi yang istita'ah dan bisa mendapat pahala sekaligus menyempurnakan agama Islam sebagai rukun Islam yang kelima. Itu yang pertama, jadi niat kita. Yang kedua, menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Itu dua-duanya tanah suci. Betul. Mekah tanah suci, kemudian di Madinah tanah suci. Betul. Maka yang perlu dipersiapkan adalah membersihkan dan mensucikan diri. Termasuk harta yang kita bayar dan termasuk uang atau harta yang kita bawa. Itu harus dalam keadaan harus suci, bersih. Kedua kata ini kelihatannya sama, tapi itu berbeda. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Suci dan bersih ya. Kalau bersih itu adalah suci dari berbagai macam kotoran, suci dari berbagai macam najis. Cukup menggunakan saja alat pembersih seperti air, mandi. Bahkan bisa menggunakan deterjen. Dalam arah sabun itu membersihkan diri. Itu bersih ya. Orang berhaji harus bersih dari najis. Maka harus mandi. Betul. Sehingga selalu disunatkan mandi. Membersihkan. Pakaian kotor terkena najis harus dicuci. Supaya bersih. Menggunakan deterjen dan air betul. Bersih lagi membersihkan atau bersih lagi mensucikan. Betul. Kalau tidak semuanya air itu bisa dipakai membersihkan atau mensucikan. Katakanlah pentingnya adalah mensucikan diri sendiri. Yang dimaksud mensucikan adalah membebaskan dari segala beban dosa, kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu semuanya punya salah. Betul. Hilaf, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebesar apapun kesalahan, kelalaian, kehilafan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebesar apapun dosa kita kepada Allah SWT, itu bisa kita sucikan diri dengan bertaubat. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari waktu tertentu, mungkin di tengah-tengah malam, ya di tengah-tengah sholat tahajud kita, kita minta doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah lebih besar pengampunannya kepada kita. Jadi jangan takut bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kalah pentingnya adalah dosa kesalahan hilang kepada sesama. Apa kepada keluarga, utamanya kita ini semua punya orang tua. Ya, dosa yang paling besar terhadap sesama adalah terhadap orang tua. Ya, harus punya etika, hanya punya pengabdian. Bahkan Tuhan katakan, andai kata ada bisa disembah selain Allah, maka sembah orang tua. Ya, maka kita harus minta ridhonya orang tua kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal ya minimal kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau perlu bisa kita beribadah, apakah mulai bersedekah, menyumbang, kan bersama orang tua. Sehingga ada beberapa masjid itu kalau bulan Ramadan, itu ramai disebut sumbangan almarhumah. Itu suatu bentuk pengabdian anak yang soleh, solehah kepada orang tuanya. Kepada suami istri, utamanya ibu-ibu kan, saya lihat ini jamaah haji yang paling banyak ibu-ibu. Ya, itu kurang lebih 7-80% ibu-ibu. Ya, dibandingkan laki-laki. Maka sebelum ibu-ibu ini menunaikan ibadah haji, harus bersihkan diri, sucikan diri, kesalahan, dosa terhadap suami. Suami. Begitu pula kepada saudara tetangga. Karena banyak, sehingga saya biasa katakan bahwa bapak dan ibu-ibu sebelum menunaikan ibadah haji, kalau perlu kita door to door datangi keluarga untuk minta keikhlasannya, minta maaf. Bahkan disunatkan melaksanakan namanya walimatus safa. Ada acara silaturahim. Kita undang semuanya. Kalau perlu isi manasik haji lagi. Undang Pak Ustaz. Kumpul sama-sama, kesempatan, supaya jangan juga terlalu banyak terganggu waktu jamaah haji silaturahim. Karena ada juga budaya silaturahim gitu jamaah haji, lama sekali, bahkan berhari-hari, mak bosara menunggu jamaah haji. Padahal kalau kita akan walimatus safa sekitar 1-2 jam, itu sudah selesai. Supaya tujuan utama adalah kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Itu yang, karena tidak ideal rasanya kalau kita tidak suci bersih masuk di kota tanah suci. Harus bersihkan dulu. Baru tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, sebaiknya juga didatangi oleh orang suci. Itu idealnya. Sehingga terkoneksi Ustaz. Ada koneksi sama. Kalau tanah suci lalu datangi oleh orang-orang tidak suci kan, Allah menantikan orang-orang suci, orang bersih. Kalau perlu tidak ada utang, tidak ada utang. Namun saya katakan konsep mendapatkan uang bersih tidak apa-apa berutang, tapi pada saat berangkat lunas. Daftar tunggu sekarang. Saya kira itu yang merupakan persiapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga di samping tadi itu manasik materi yang kita harus memahami, minimal kita paham rukunnya, mana wajibnya, mana sunatnya. Karena terkadang jamaah haji dia balik. Wajib jadi sunnah. Sunnah jadi wajib. Bahkan tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya dengan haji, itu yang menjadi prioritas. Contoh, mencium hajar aswad, itu tidak masuk dalam komponen rukun haji, tidak masuk komponen wajib haji, bahkan tidak masuk dalam sunat haji.
Tetapi itu yang terkadang jemaah mati-matian, berdesak-desakan. Bahkan terkadang ada yang membayar, menyewa orang untuk mencegah sesuatu. Ya, padahal Nabi sendiri, sahabat sendiri menyatakan, andai kata Rasulullah tidak mencium batu itu, kami tidak mungkin menciumnya. Iya. Tapi karena masyarakat tidak paham tentang hadis, sehingga itu yang Yang kedua juga masih ada ini, utamanya di Indonesia, namanya program Arba'in di Kota Madinah ya. Kota Madinah. Iya betul. Ya. Situ Arba'in dengan haji ada hubungannya. Ya, sehingga jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan Arba'in, baik karena berhalangan atau tidak cukup waktunya harus keluar di hotel, tak usah dipermasalahkan. Iya betul. Tapi banyak jamaah haji ngotot ribut tentang Arba'innya. Padahal pemerintah sekarang sudah programkan ke Madinah itu adalah siarah betul. Dan diharapkan mengikuti sholat setiap waktu. Iya betul. Kalau cukup 40, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan menjadi masalah. Iya betul. Ya. Kemudian selanjutnya pemahaman ini yang alhamdulillah sudah dilakukan di Kementerian Agama. Ada program di tingkat kecamatan, ada 8 kali manasik, kemudian di tingkat kabupaten kota 2 kali. Bahkan alhamdulillah banyak jamaah haji yang masuk dalam kelompok bimbingan ibadah haji KBHU. Ini sangat membantu ya? Iya, dan ini sangat membantu, dan ini merupakan mitra Kementerian Agama. Karena semua KBHU yang mendapat izin oleh Kementerian Agama itu diharapkan bisa membina secara person kepada jamaah yang masuk di kelompoknya itu minimal sampai 11 kali pertemuan. Sehingga dengan waktu manasik dilakukan oleh KBHU ditambah oleh Kementerian Agama, itu sudah bisa menjadi bekal pemahaman dan pengetahuan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sempurna. Ditambah lagi, kalau memang masyarakat kita punya pendidikan agama, masuk di RA, masuk di madrasah, baik itu MI, Ibtidaiyah, masuk di Sanawiyah, masuk di madrasah aliyah, apalagi masuk di perguruan tinggi agama, bahkan ada di pondok pesantren. Segitu semua yang mendukung kelancaran pelaksanaan dan pemahaman jamaah kita. Ini menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Palopo ini. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini, Ustaz, ini apa harapan kita ini terhadap saudara-saudara Muslim kita? Apakah yang sudah menjalankan ibadah haji sekarang dalam proses ini, atau yang memang belum mendaftar? Ya tentu ada harapan kita, apalagi sebagai sosok di nomor 1 di kabupaten kantor Kementerian Agama di Kota Palopo. Tapi Ustaz, silakan. Karena peminat melaksanakan ibadah haji di masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Selatan, itu animonya luar biasa. Luar biasa. Bahkan haji reguler ini itu sudah mendapat daftar tunggu yang rata-rata 45 tahun. 45 tahun saja. Ya, karena kemarin kita dengar informasi bahwa di Bantaing daftar tunggunya sudah 49 tahun. 49 tahun. Ya, kemudian di Sidrap itu sudah nomor 2, 47 tahun. 47 tahun. Yang lainnya itu ada 45, ada 40. Alhamdulillah. Yang rata-rata terendah itu sekitar 24-25 tahun. Kalau di Kota Palopo, Ustaz, itu berapa? Kalau di Palopo sudah masuk 25-26 tahun kalau mendaftar hari ini. Sehingga saya katakan begini. Karena sudah banyaknya masyarakat yang mendaftar, maka saya anggap itu merupakan hal yang bagus. Sudah dimulai dengan nawaitu bahkan perbuatan, sehingga saya berpendapat mengikuti pendapat ulama menyatakan bahwa barang siapa yang sudah berniat,
apalagi sudah menyetor UNH, ya. setoran awal Ya. 25 juta itu sudah mendapat pahala. Sudah apa? Insya Allah. Ya, bahkan sudah bisa dikatakan menggugurkan kewajiban. Iya, iya. Iya. Jadi daftar tunggu sekarang bersemangatlah. Bersemangat. Ya, berangkat alhamdulillah, Iya. tidak berangkat sudah selesai tugas. Menyetor, Para keluarga ya, kita betul. yang sudah menyetor, sudah mendapat pahala, Iya. sudah gugur kewajibannya Iya, betul. mereka. Tinggal kita berdoa untuk Iya. mendapat panggilan, Iya. karena hari duga ini merupakan panggilan. Iya, betul. Panggilan untuk menyempurnakan melaksanakan ibadah haji, ya mendapat berkah sekaligus. Ya, gugur kewajiban, Iya. dapat pahala, mendapat berkah. Berkah insya Allah. Nah, termasuk sekarang yang jemaah haji ini, ya kita harapkanlah berkahnya. Berkah insya Allah. Berkahnya. Kemudian Iya. untuk mensiasati kan sekarang ada aturan Oh, ada aturan bahwa sekarang. yang bisa mendaftar sekarang yang sudah berumur 12 tahun Iya. plus tamat SD, Iya. tamat madrasah ibtidaiyah. Iya, iya. Maka saya himbau kepada masyarakat, Iya. ini merupakan trik, Iya. prioritaskanlah mendapat nomor porsi. Iya, betul. Semua keluarga yang berumur 12 tahun Iya. daftar lebih Daftar awal. lebih awal. Betul. Daftar lebih Iya. awal. Ya. Jangan prioritaskan yang lain. Iya, betul. Jangan prioritaskan dulu Iya. fasilitas rumah, Iya. bikin rumah yang mewah, bahkan Iya. beli kendaraan yang mewah, Iya, iya. dan sebagainya. Iya, betul. Ya, kalau yang begitu-begitu, saya pikir ada uang, ada barang. Betul. Iya, iya, iya. Tapi kalau haji, Iya, ada prosesnya, ada prosesnya, waktunya, ada ya. prosesnya. Nomor Iya. porsi dulu, Nomor porsi dulu, betul. ya lebih awal, Iya. ya lebih awal. Bagaimana kita bisa dapatkan porsi dulu ya, Ustaz? Iya. Betul. Ini yang penting. Iya. Dan tidak Jadi bisa langsung pelunasan juga, Ustaz. seperti itu. Iya. 25 juta itu saya kira masyarakat kita sekarang dengan ekonomi yang sudah standar dan mapan, Betul. ya saya kira kalau 25 juta itu tidak berat. Tidak berat. Ya, tidak berat. Maka saya bilang kalau memang Moki bisa nyambil kredit, tidak apa-apa ambil kredit Iya. untuk mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi. 25 juta itu. Ya, setelah berjalan, berjalan daftar tunggu sampai taruhlah yang paling cepat di Palopo 26 tahun. 26 tahun. Maka usia yang bersangkutan Iya. itu sekitar 48 tahun. Iya, betul. 48 tahun. Iya. Iya. Pada umur seperti itu puncak-puncak kemampuan masyarakat. Iya, betul. Dan sekali lagi bahwa ibadah haji ini butuh tenaga, Tenaga, betul. butuh fisik. Fisik. Ya. Tapi kalau nanti pensiun baru mendaftar, Iya. itu tidak ada masalah juga. Iya, iya, iya. Demi mendapat pahala haji Pahala, betul. dan mendapat menggugurkan kewajiban. Betul. Orang tua lebih bagus mendaftar. Iya, betul. Karena besok lusa tidak berangkat, alhamdulillah bisa diwarisi. Warisi. Bisa diganti oleh putra anaknya. putrinya, ya betul. Ya, sehingga bapaknya mendaftar, ibunya mendaftar, anaknya berangkat. Iya, tetap dapat pahala kan? Keduanya dapat pahala. Iya, betul. Orang tua dapat pahala, Anak juga dapat pahala. dapat pahala. Iya, iya. Ya, kalau ada penggantinya bisa kembali 100%. Iya, betul. Tidak ada ruginya. Betul. Ya, karena di masyarakat kalau begitu nak lama sekali daftar Ya, tunggu betul. sampai 40 tahun, ya. tidak bisa mendaftar. Hmm. Ini tidak mau mendaftar. Iya. Ada daftar aja. Iya, sebagai aset pahala ya. Iya, Ustaz, ya. aset pahala Iya, untuk betul. kewajiban. Betul. Kalau ada usur, Iya. berhalangan, Iya. sakit, Hmm. permanen, Permanen. atau meninggal kembali ke rahmatullah, Iya. ada nak yang tak ada. Yang tak ada, iya. Itu. Dua-duanya dapat pahala. Dapat Ustaz. pahala. Iya, iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Ya seperti itu Oh, iya. tekniknya begitu sih, saya. Betul. Baik para pemirsa sekalian, bincang-bincang kita dengan Pak Ustaz ini sepertinya masih perlu ditambah-tambah. Cuma durasi waktu kadang-kala terkait dengan apa ya kita sudah dipakai dengan itu ya para pemirsa sekalian. Jadi mungkin sampai di sinilah ya bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Jupri MA. Beliau tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo ya Ustaz. Alhamdulillah kita doakan beliau tentunya mudah-mudahan sehat, umur panjang, menunaikan tugas dengan baik dan sekaligus menunaikan tugas tambahan ya Amin. sebagai pendamping ibadah haji tahun 2024. Baik para pemirsa sekalian, tentu saja saya tidak menyimpulkan lagi apa yang disampaikan beliau. Sepertinya sudah jelas semuanya. Tinggal kita sekarang mempunyai nawajib yang baik. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa bersegeralah. Ya, kalau memang sudah punya kemampuan bersegeralah menyisihkan ya tentu tabungannya demi untuk masa depan.
untuk berhaji karena adanya rentan waktu yang harus dijalani. Oleh karena itu, mendaftar haji untuk mendapatkan nomor porsi tentu lebih cepat, lebih baik. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mr. Koronis Arham Selo menyampaikan dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah.